dalam penanaman pohon. Kemudian apa ke depan yang direncanakan oleh Ibu Ani beserta dengan istri-istri Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu yang koordinatornya adalah Ibu? Apa ke depannya yang akan dilaksanakan? Ya, penghargaan UNEP itu, yaitu Badan PBB yang menangani lingkungan hidup, itu kan karena secara serempak perempuan Indonesia dalam kebersamaan menanam sedemikian banyaknya. Ya, orang menanam banyak tapi sekaligus 14 juta, ya melangkah lah. Jadi menjadi Indonesia di antara top 10 negara, ya, karena juga Pak Menteri Hutanan juga dapat untuk yang sekaligus waktu itu 76 juta yang kemudian menjadi 80 sekian juta. Ya, jadi memang kerusakan lingkungan sudah demikian parahnya. Kalau kita cuma nanam sekali-sekali atau satu-satu, itu nggak bisa ngejar. Jadi memang kita sebagai negara harus melakukan penanaman sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, dan dipelihara sebaik-baiknya supaya jadi. Nah, karena itulah maka untuk tahun ini, untuk masa tanam, bulan tanamnya Desember, dicanangkan itu Indonesia Hijau bekerja sama lagi dengan 7 organisasi perempuan melakukan lagi tanam dan pelihara. Tapi kali ini kami kaitkan dengan ketahanan pangan. Ya, jadi pohon dan pohon itu banyak, tapi pohon-pohon yang kemudian memberikan sumber pangan buat keluarga, ya, memberikan sumber obat-obatan. Contohnya apa itu, Ibu? Ya, sukun misalnya gitu, ya. Pohonnya pohon keras tapi buahnya bisa dimakan. Sagu di daerah-daerah tertentu, atau misalnya pohon kelapa, pohon mangrove pun bisa pohon-pohon produktif, ya. Dan juga sebetulnya pohon-pohon kayak ketela, jagung dan sebagainya nggak perlu hanya selalu dalam kebun-kebun yang besar, perkebunan besar. Skala rumah tangga 5 pohon, 6 pohon itu juga bagus karena segala sesuatunya bisa dipakai gitu. Nah, ini yang kami dorong, tanaman obat-obatan, ya, tanaman pangan, cabai, sayur, buah-buahan, benar. Menarik sekali, Ibu, ya. Jadi program ke depan akan diadakan penanaman pohon lagi dalam rangka menanggulangi rawan pangan, ya, Ibu. Ya. Meningkatkan ketahanan pangan. Indonesia sebetulnya kita perlu bersyukur bahwa tidak seperti negara-negara lain yang juga krisis energi, krisis pangan kita itu tidak separah itu. Tapi kita kalau tidak menjaga itu bisa juga parah, karenanya selain upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, dan kita perempuan sendiri juga perlu dan bisa dalam skala rumah tangga. Nah, sebelum menanam akan ada konferensi perempuan. Tahun lalu juga ada kan konferensi kearifan lokal perempuan, bahkan dilanjutkan di Bali, ya, Ibu, ya? Ya, betul. Dilanjutkan di Bali. Betul. Yang kemudian kami bawa ke konferensi dunia di Bali oleh Ibu Negara. Ya. Nah, tahun ini juga gitu, kaitan ketahanan kearifan lokal, ya, dengan tanam dan pelihara menuju ketahanan pangan keluarga. Dan ini dilakukan oleh perempuan-perempuan lagi, ya, Ibu, ya. Luar biasa, sangat membanggakan, ya, Ibu ini, ya. Kalau sebagai bangsa Indonesia tentunya kita bangga, apalagi sebagai perempuan kita mestinya sangat bangga dengan gerakan-gerakan yang diprakarsai oleh Ibu Negara ini, ya. Bagaimana, Ibu Yani? Kalau sekarang kita bicara tadi ketahanan pangan, ya, kita bicara bahwa Ibu Erna tadi mengatakan sukun, ya, Ibu, ya, menanam sukun. Sukun ini kalau nggak salah oleh negara-negara di luar selain Indonesia, negara-negara Barat, mereka artikan sukun ini dengan breadfruit. Breadfruit artinya yang bisa buah roti yang bisa mengenyangkan, maksudnya bisa menggantikan roti. Padahal di kita tahu bahwa sukun ini menjadi makanan kita, menemani kita minum kopi, ya, menemani kita minum kopi. Ini bagus sekali sepertinya, Ibu. Apakah ini bisa menggantikan? Mungkin bisa dipakai untuk sarapan. Betul. Dan bagaimana menurut Ibu dari organisasi yang Ibu pimpin, ini apa yang dilakukan untuk mendukung tadi bahwa mensosialisasikan tanam-tanaman produktif, tentunya tidak hanya pada saat gerakan itu, ya, Ibu, ya, tentunya sepanjang tahun. Jadi apa saja yang dilakukan oleh? Jadi melanjutkan tadi Ibu Erna, jadi perempuan-perempuan akan kita ajak untuk
pengenalan diversifikasi pangan ya. Jadi pangan tidak harus beras, makanan utama tidak harus beras, tetapi bisa sukun, bisa jagung, bahkan Garut. Kita buat tepung Garut, tepung sukun itu untuk bahan membuat roti gitu. Jadi kemarin ada juga ibu dari Papua mengatakan bahwa sukun bagus sekali di Papua. Setahu kami hanya sagu atau apa, tapi ternyata sukun bagus di Papua. Dan sukun ini bukannya sepanjang masa ya Bu? Tidak musiman? Tidak musiman. Tidak musiman. Kalau tadi Garut? Kalau Garut juga tidak musiman. Tidak musiman. Betul. Oh luar biasa. Dan enggak, mangrove itu ada buahnya, buahnya bisa dimakan dan udah dibikin buat kue dan luar biasa. Yang nggak tahu. Luar biasa. Baik, makin menarik perbincangan kita malam hari ini, dan pemirsa jangan lupa bahwa kita akan bertemu kembali dengan dialog interaktif. Untuk Jakarta bisa menghubungi 574 3476, luar Jakarta 021 574 3478 setelah jeda berikut.